Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Salam jumpa dengan saya di dalam Inspirasi Sabda hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024. Tema yang saya ambil untuk hari ini adalah putus asa, no way. Oke. Pemirsa, sebelum kita akan membahas tentang putus asa, izinkan saya menceritakan sedikit tentang salah satu tokoh dunia, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir pada tahun 1847 di Milan, Ohio. Ia dikenal sebagai salah satu penemu paling produktif dalam sejarah, dengan lebih dari 1000 hak paten yang diajukan atas namanya. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah lampu pijar, yang mengubah cara dunia di dalam menggunakan dan memanfaatkan cahaya. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ia bahkan mengenyam pendidikan di sekolah formal secara terbatas. Tapi ia memiliki semangat untuk belajar dan bereksperimen sejak usia muda. Di dalam perjalanan mengembangkan lampu pijar, ia melakukan ribuan eksperimen dan uji coba yang berbeda untuk menemukan bahan filamen yang tepat yang bisa bertahan dan menyala dalam waktu lama. Dalam prosesnya ini, ia menghadapi banyak sekali kegagalan dan tantangan. Namun ia tetap gigih dan terus bekerja keras. Ia tidak pernah menganggap kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai langkah menuju sukses. Setelah berbulan-bulan bekerja dengan keras dan tekun, ia berhasil mengembangkan lampu pijar yang praktis dan efektif. Pemirsa, ada beberapa pesan di dalam cerita ini, bahwa sikap gigih, haus ilmu dan pantang menyerah yang dimiliki oleh Thomas Alva Edison telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Ia tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Dan ia tidak mengenal kata putus asa. Lalu apa sebenarnya makna dari kata putus asa? Putus bisa diartikan tidak terhubung lagi, tidak ada lagi dan tidak mempunyai lagi. Sedangkan asa diartikan sebagai harapan. Jadi, apa maknanya putus asa? Putus asa diartikan sebagai hilangnya sebuah pengharapan. Dan seringkali itu terjadi di dalam hidup kita. Kita putus asa ketika menghadapi tantangan hidup. Kita putus asa ketika menghadapi gelombang hidup, badai kehidupan. Dan buah dari putus asa adalah rasa cemas, kesedihan, kekhawatiran, mudah marah tanpa sebab, tidak rileks, ragu-ragu di dalam bertindak. Pemirsa, apakah yang saya sampaikan ini juga seringkali Anda rasakan? Saya akan mengutip beberapa ayat dalam kitab suci. Yang pertama dari kitab Yesaya, bab 12 ayat 2, yang berbunyi, "Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku."
Ia telah menjadi keselamatanku. Mari kita memupuk kepercayaan kita di dalam hati kita bahwa Tuhan Allah sungguh benar-benar menjadi kekuatan dan keselamatan bagi hidup kita. Lalu ayat yang kedua saya ambilkan dari Roma bab 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita pupuk semua harapan kita bahwa kita akan memperoleh kemuliaan sesudah beragam penderitaan, gelombang tantangan dalam kehidupan yang sudah kita hadapi. Lalu ayat yang ketiga dari Amsal bab 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Ia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada janji Tuhan yang tersirat di sini, bahwa Tuhan Allah meminta kesetiaan kita, dan kita sandarkan semuanya kepadanya, maka semua urusan kita beres. Pemirsa, dengan 3 ayat yang saya kutip tadi, masihkah kita betah berputus asa? No way. Mari kita bersama berdoa agar kita mampu mengatasi segala keputusasaan di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau kekuatan dan keselamatanku saat aku terhimpit dalam keputusasaan. Walau serasa tiada harapan, curahkan roh kesabaran dalam kesesakanku. Walau kegugupan, kecemasan, kesedihan, dan kekhawatiran melingkupi diriku saat ini, mampukan aku tetap bertekun dalam doa kepadamu. Biarlah ucap syukur terucap dari mulutku sebagai ganti keluhan-keluhanku atas kehidupanku yang sedang terasa suram. Berikan kekuatan padaku dalam menghadapi dunia, karena hanya Engkaulah pengharapan dan sandaran kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian inspirasi sabda hari ini. Berkah dalam.